Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali strategi cerdas ya, dari sumber yang Anda berikan. Khususnya bagian yang kayaknya, wah ini kayak buku panduan bela diri buat debat. Haha, iya benar. Tentang gimana menang argumen pakai cara tak terduga dibalikin gitu kekuatannya. Mirip filosofi judo lah. Pernah nggak sih Anda kepikiran pas lagi debat panas gitu, pengen bisa pakai omongan lawan buat nyerang balik? Tepat sekali. Intinya itu, apa yang sumber Anda sebut jurus judo di bab 8 ya kalau nggak salah, itu soal pakai momentum atau energi argumen lawan. Oke. Bukan cuma nangkis atau nyerang balik lurus-lurus aja. Tujuannya itu biar argumen mereka jadi goyah, kehilangan pijakan gitu. Wah, menarik banget ini pendekatannya. Oke. Mari kita bedah deh jurus-jurusnya. Gimana sih cara kerjanya nih di medan perdebatan lah? Ada beberapa teknik kunci nih. Yang pertama itu memberi konsesi strategis. Ini bukan sekedar, oh iya Anda ada benarnya juga gitu. Tapi beneran mengakui poin kecil atau aspek yang, ya, emang bener dari argumen lawan. Contohnya, sumber nyebutin debat soal antisionisme. Pembicaranya itu setuju sama beberapa premis awal lawan. Nah, baru setelah itu dia bantah kesimpulan utamanya. Jadi ini kayak langkah psikologis ya. Ngasih sedikit pengakuan dulu, biar pertahanan lawan agak turun. Kita kelihatan lebih rasional gitu kan? Betul. Jadi pas kita nyanggah poin utamanya nanti, lebih masuk gitu ya. Persis. Ini bangun kredibilitas sesaat sebelum kita katakanlah melancarkan serangan utama. Nah, jurus berikutnya itu preemption. Istilah kerennya prokatalepsis. Prokatalepsis, oke? Ini soal antisipasi. Jadi kita tebak dan langsung bantah argumen balasan lawan sebelum mereka sempat ngomongin itu. Wah. Contohnya di sumber itu kan debat soal hubungan Barat sama Saudi. Pembicaranya dari awal udah kayak nangkis duluan kemungkinan taktik whataboutism. Kayak main catur ya, nebak langkah lawan. Tapi bukannya ada risiko ya? Misal kita salah tebak atau malah jadi kelihatan defensif gitu karena buru-buru bantah sesuatu yang belum diucapin. Risiko itu pasti ada. Makanya kuncinya ini sumber juga nekenin, lakuinnya harus pede, jangan kelihatan panik. Justru nunjukin kita udah mikirin dari berbagai sisi. Oke. Masuk akal. Lanjut ya, ada membalikan keadaan. Jadi daripada jawab langsung pertanyaan yang mungkin ngejebak, kita malah tantang dasar pertanyaannya, atau kita bingkai ulang isunya. Oh, kayak ngelas tapi cerdas gitu. Bisa dibilang gitu. Contohnya yang Chris Cuomo itu, pas ditekan soal satu orang, dia malah geser fokusnya ke isu standar ganda dalam politik, isu yang lebih gede. Cerdik sih. Tapi, apa nggak riskan dianggap menghindar? Gimana caranya biar nggak kelihatan licin pas pakai teknik ini ya? Nah, itu dia seninya. Sumber kayaknya ngasih sinyal kalau ini efektif kalau kita bisa alihin ke isu yang lebih prinsipil, lebih mendasar. Bukan sekedar lari dari pertanyaan aja. Oke, paham. Terus ada zinger. Ini komentar nyelekit atau balasan cerdas yang bisa langsung bikin argumen lawan rusak atau bikin mereka diam seketika. Iya. Seringnya spontan sih, tapi kalau pas momennya, wah dampaknya gede banget. Itu contoh yang Mehdi Hasan, koreksi nama. Nama saya Mehdi bukan Ahmed. Weh, tajem banget ya itu. Kebayang langsung canggung suasananya? Banget. Itu benar-benar menunjukin kekuatan timing ya. Satu kalimat bisa ngeruntuhin kredibilitas lawan gitu aja. Sini. Pertama, menggunakan kata-kata lawan. Gimana tuh maksudnya? Kita kutip aja pernyataan lawan sendiri di masa lalu yang ternyata bertentangan sama posisi dia sekarang. Contohnya pas Mamon Fendi itu kan, dia kayak dikejar pakai kutipan tulisannya sendiri. Oh iya, yang soal peran Saudi dalam ekstremisme itu ya? Nah, itu dia. Kutipan itu nunjukin kalau dia nggak konsisten. Dan inkonsistensi itu, wah, kelihatan banget nih mata audiens. Itu benar-benar kayak jurus judo ya, pakai berat badan lawan buat jatuhin dia sendiri. Terus jenis perangkap kedua gimana? Yang kedua itu perangkap booby trap. Jebakan Batman lah istilahnya. Kita ajukan pertanyaan fakta yang kelihatannya simpel aja. Tapi sebenarnya dirancang buat nunjukin kalau lawan itu nggak tahu. Atau buat maksa dia bahas topik yang sebenarnya pengen dia hindari. Contohnya apa tuh? Contoh klasiknya itu dari Christopher Hitchens. Dia nanya ke Charlton Heston soal negara-negara yang batasannya sama Irak. Padahal Heston lagi dukung invasi Irak. Oke. Terus?
Tujuannya bukan semata-mata nunggu jawaban benernya, tapi lebih ke nunjukin, ini loh orang yang dukung invasi ini, ternyata detail dasan soal negaranya aja mungkin nggak terlalu paham atau enggan jawab. Oke. Jadi keseluruhan jurus judo ini intinya soal kelincahan berpikir ya, persiapan matang, dan ya itu tadi, pakai energi argumen lawan jadi senjata kita. Strategis banget. Intinya begitu. Sumber ini ngelihat perdebatan sengit itu ya, hampir kayak pertempuran retoris lah. Dan teknik-teknik ini tuh senjata di gudang kita. Kesiapan, paham banget argumen lawan, terus bisa manfaatin omongan mereka secara strategis, itu kunci. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin pas debat berikutnya nih, daripada cuma nolak mentah-mentah argumen lawan, coba deh pikirin, ada nggak ya cara buat minjem kekuatan dari apa yang baru aja dia bilang? Pertanyaan yang menarik banget buat direnungin kan? Gimana kalau fokus kita geser dikit? Bukan cuma soal apa isi argumen lawan, tapi juga bagaimana kita manfaatin struktur kalimatnya, pilihan katanya, atau bahkan momentum pernyataannya buat nguatin posisi kita sendiri. Ini, wah, bisa ngubah total cara Anda ngadepin diskusi atau debat.